pusing banget. Pusing kenapa? Aku tuh punya masalah. Masalah ini tuh berkaitan sama matematika. Gimana kalau kita tanya Bu Isna? Ayo. Kita cari dulu Bu ya? Isnanya. Gimana ya Bu Isna? Nah, itu Bu Isna. Assalamualaikum Ibu. Salam kasih mesin. Ini Bu, jadi Messi ada masalah. Ya, Berat banget Bu. Itu tentang paman saya Bu. Oh, baik-baik aja pamanmu. Ya, udah kita duduk di situ. Jadi gini Bu, paman saya itu dapat warisan. Dia ingin investasi untuk keperluan kuliah anaknya selama 5 tahun ke depan. Dia sudah survei 2 bank, ada Bank Cemara dan Bank Surya. Bank Cemara ini bunganya itu 10% bunga tunggal. Terus itu yang Bank Surya ini bunganya tuh 9% tapi bunga majemuk. Nah terus tuh yang mana ya Bu di antara kedua bank ini yang harusnya paman saya ambil? Materi bunga tunggal dan majemuk. Ya. Oke, kamu pengen tahu Tasya? Pengen, Bu. Masih juga? Pengen dong. Kalian juga pengen tahu? Kita simak video berikut. Baiklah, kita coba akan membantu permasalahan Pak Yaya di mana dia bingung mau menginvestasikan uangnya yang sebesar 70 juta rupiah ini ke dalam bentuk tabungan bank selama 5 tahun. Dia sudah menjajaki 2 bank yang berbeda. Bank Cemara menggunakan suku bunga tunggal, sedangkan Bank Surya menggunakan suku bunga majemuk. Manakah yang dipilih yang lebih menguntungkan Pak Yahya untuk investasinya? Dari ilustrasi tadi, kita akan meringkas ke dalam bentuk matematika sehingga memudahkan penghitungan. Bank Cemara dengan sistem bunga tunggal, MO-nya adalah 70 juta, MO adalah modal awal, I suku bunga adalah 10%, N adalah kurun waktu penyimpanan. Sedangkan Bank Surya adalah bunga majemuk, MO-nya 70 juta, I-nya 9%, dan N-nya adalah 5. Nah, perbedaan bunga tunggal dan majemuk, kalau bunga tunggal adalah dari tahun pertama sampai seterusnya, yang menjadi pengali adalah modal awalnya saja. Sehingga bunga pada tahun pertama maupun tahun berikutnya akan sama, yaitu bunga rumusnya adalah I kali MO. I adalah suku bunga, yaitu 10%, dikalikan dengan MO, modal awalnya adalah 70 juta. Sehingga diperolehlah bunga sebesar 7 juta. Modal atau keadaan uang pada akhir tahun pertama kita kasih nama M1. M1 diperoleh dari bunga ditambah modal awal. Bunganya adalah 7 juta, modal awalnya adalah 70 juta, sehingga keadaan uang pada tahun pertama adalah menjadi 77 juta. Nah, kali ini kita akan mendapatkan bonus rumus keadaan uang pada akhir tahun ke N. Caranya, dari M1, bunganya kita kembalikan lagi ke rumus tadi, yaitu I kali MO. Ini adalah B, masih ditambah dengan MO. Sehingga bisa kita rapikan menjadi, karena 2 suku memiliki MO, kita keluarkan MO-nya. Di sini yang tersisa adalah I, sedangkan di sini MO dibagi MO adalah 1. Nah, pada tahun kedua, M2 itu adalah bunga ditambah keadaan uang akhir tahun pertama. Sehingga diperoleh bunganya tadi adalah 7 juta ditambah 7 juta, maka diperolehlah 84 juta. Sedangkan rumusnya M2 adalah B, tadi adalah IMO, ditambah M1 adalah MO kali I tambah 1. Nah, di sini ada 2 suku juga, dua-duanya memiliki MO. Caranya sama, kita keluarkan MO-nya. Yang tersisa adalah I ditambah I tambah 1. Bisa kita rapikan menjadi MO dikali I tambah I adalah 2I,
ditambah 1. Nah, di sini mulai terlihat polanya. Jika M2 yang terjadi adalah 2I, padahal M1 adalah 1I. Berarti M3 adalah MO dikali 3I tambah 1. Rumusnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau MN? MN rumusnya adalah MO dikali, nah 3-nya kita ganti N, berarti NI atau IN, karena I duluan ya, ditambah 1. Atau biasanya rumusnya menjadi 1 tambah IN, sama saja. Nah, inilah rumus kita peroleh. Dengan demikian, yang ditanyakan adalah M5, maka diperolehlah 70 juta dikali I-nya sama, yaitu 0,1 atau 10%, dikalikan N-nya adalah 5, ditambah 1. Maka diperolehlah 70 juta. 0,1 kali 5 adalah 0,5, tambah 1 berarti 1,5. Dari perkalian ini diperolehlah sebesar 105 juta. Ini adalah keadaan uang Pak Yahya pada akhir tahun kelima. Sekarang kita akan hitung jika Pak Yahya akan menabung di Bank Surya dengan sistem bunga majemuk. Nah, yang membedakan bunga tunggal dan majemuk adalah jika bunga tunggal tadi pengalinya adalah modal awal, bunga majemuk pada tahun kedua dan seterusnya adalah pengalinya adalah modal pada tahun sebelumnya. Sehingga bunga pada tahun pertama adalah I kali MO. I-nya adalah suku bunga tadi, yaitu 9%. MO-nya adalah 70 juta. Jadi, bunga pada tahun pertama adalah 6.300.000. Sehingga keadaan uang pada akhir tahun pertama adalah ditambahkan bunga, ditambahkan modal awal, masih sama di sini. Jadi selalu sama. Itu berapa ini? 76.300.000. Sekarang kita akan buat rumusnya. M1 sama dengan B-nya adalah I kali MO ditambah MO. Sama-sama memiliki MO seperti tadi, I ditambah 1. Nah, bunga pada tahun kedua adalah I kali M1. I-nya sama, yaitu 9/100, dikalikan M1-nya adalah 76.300. Ini adalah 6.867.000. Nah, kalau kita rumuskan akhir tahun kedua, keadaan keuangannya adalah M2 sama dengan bunga ditambah M1. Bunganya adalah 6.867.000 ditambah M1-nya adalah 76.300.000. Ini diperoleh angka sebesar 83.167.000. Sekarang kita akan buat rumusnya. M2 sama dengan B-nya adalah I kali M1 ditambah M1. Sama-sama memiliki M1. M1 kita keluarkan. Di sini tinggal I tambah 1. Nah, M1-nya kita kembalikan lagi, yaitu MO dikali I tambah 1. Ini punyanya M1 dikali I tambah 1. Sehingga diperoleh
I tambah 1 dikalikan sehingga diperolehlah MO dikali I tambah 1 pangkat 2. Ini punyanya M2. Dengan begitu M3-nya adalah MO dikali I tambah 1 pangkat 3. Dengan demikian dipilih rumus MN sama dengan MO kali I tambah 1 pangkat N. Setelah kita tahu rumus MN, maka untuk mencari M5 adalah dengan mensubstitusi angka-angka yang diketahui. Setelah kita substitusi dan hitung, maka diperolehlah M5 sebesar Rp107.705.676. Dari hasil perhitungan di kedua bank, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada tahun pertama memang Bank Cemara memberikan bunga yang lebih besar, tetapi pada tahun kelima dan seterusnya Bank Surya memberikan bunga yang lebih besar. Ini untuk yang bunga tunggalnya, ini majemuknya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Jadi apa keputusanmu nanti untuk pamanmu? Nanti saya akan menyarankan saya untuk investasi di Bank Surya. Kenapa? Karena lebih menguntungkan. Oke. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya. Sama-sama. Dadah. Bye-bye.